Nama saya Mugeni, 5 huruf saja. Tapi kalau Bapak Ibu baca setelah subuh, setelah maghrib, insya Allah sehari semalam aman. Tapi jangan hanya Mugeni doang, dari awal sampai akhir. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ila as-subur. Nah, kalau itu Bapak Ibu baca setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, insya Allah sehari semalam aman dari segala gangguan. Sekarang saya Kepala BKPSDM yang tupoksi utamanya mengelola ASN yang saat ini berjumlah 10.300 orang. Sebelumnya saya Kepala Dinas Pariwisata, sebelumnya staf ahli Bupati bidang hukum dan politik, sebelumnya dosen Kopertis wilayah 8, sebelumnya itu sekretaris BKD, sebelumnya sekretaris Dikbud, sebelumnya sekretaris pariwisata, pertamanan dan kebersihan, sebelumnya Kasubdin pariwisata, sebelumnya guru SMA 2 Aimal, sebelumnya guru SMA 1 Pringgabaya. Di samping itu saya juga dosen di beberapa PTS dan sampai hari ini masih jadi rektor di salah satu PTS di Lombok Timur. Udah cukup kan? Saya perlu memperkenalkan diri dengan seperti itu, karena itu diantara materi yang akan saya sampaikan nanti. Jadi saya ini menjadi Kepala BKPSDM, begitulah perjalanan hidupnya dari SMA 1 sampai dengan seperti ini, mutar-mutar sana sini. Ya. Nah, saya tidak banyak karena sudah ada juga yang hadir ini, yang sudah saya sampaikan materinya, terutama yang ada di Kecamatan Selong, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Pringgabaya, dan Kecamatan Labuan Haji. Karena kami sudah turun di tempat itu dan dihadirkan kepala-kepala sekolah dari SD, TK, dan SMP. Tapi Tua di Pak Dr. Zainal tidak menyampaikan ke saya tidak tahu berapa jumlahnya kepala SMP di Lombok Timur yang negeri. 105. Kalau 105 nih belum 105 nih. 75%. Ini yang harus kita ubah pertama. Tugas saya sebagai kepala BKPSDM mengubah tradisi jelek yang terus diabadikan oleh kita. Ya. Terus diabadikan oleh kita, padahal kita orang pintar semua, bahwa yang tertulis di undangan itu data time for starting the meeting, no data time for start from our home, from our office. Itu yang kita ubah sekarang, diubah itu. Saya tadi udah siapkan waktunya 15 menit, ternyata 20 menitnya sampai Pringgasela dari Selong. Karena saya lebih 5 menit baru sampai sini. Kita mulai jam 9. Harus kita mulai jam 9. Kalau kita mulai jam 9, selesai jam 12, tidak perlu snack itu. No important, must go out. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa melaksanakan kegiatan, hanya itu urusannya. Bapak Ibu selalu pusing dengan isi perutnya, ya kan? Itu yang mengusahakan kita isi perut saja. Apa snacknya, apa makannya, yang benar saja. Kalau kita kerjanya mulai jam 9 sampai jam 12, 3 jam kelamaan kita ngomong apa sih? Ya kan? Jadi jam 12 selesai, tidak ada makan-makan, tidak ada snack-snack, yang ada hanya air minum saja, air putih saja. Nah, saya ini BKPSDM itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi seluruh sumber daya manusia yang statusnya ASN itu berada dalam kendali BKPSDM. Dimanapun tempatnya, dimanapun OPD-nya, yang hari ini jumlahnya 10.003 orang di Lombok. Untuk mendapatkan status ini kita prosesnya bermacam-macam. Jadi ada yang tesnya 13 kali. Survei saya, ada orang baru dapat status ASN PNS itu tes 13 kali. Ada juga yang 6 kali.
ada juga yang 2 kali, ada juga yang tanpa tes. Yang tanpa tes itu mungkin dia TID, atau angkatan kami di UNRAM dulu kalau program D3 langsung dia ditempatkan tanpa harus tes, ya kan? Itu statusnya macam-macam. Jadi begitu perjuangan kita. Tapi pada umumnya saudara-saudara kita yang jadi ASN tanpa tes itu orang-orang rajin, itu orang-orang pintar. Tidak ada teori yang saya temukan orang yang tulus tanpa tes itu orang nakal. Coba Bapak Ibu guru lihat anak-anak kita, murid-murid kita yang lulus di APDN, di IPDN. Pas itu ibu bilang, oh murid saya di SMP dulu, oh rajin anak itu. Murid saya di SMA itu, oh rajin anak itu. Enggak ada bilang itu SMP nakal, enggak ada itu. Jadi kalau ada yang begitu, an-nadir la hukmalah, dari ilmu nahwu itu enggak terhitung. Mungkin 1000 kalau ada setengahnya. Yang lulus IPDN itu anak nakal. Sepakat kan? Masa guru enggak sepakat? Iya kan? Nah, maksud saya menyampaikan itu, begitu perjuangan kita. Sekarang kita tidak syukuri dia. Kita tidak rajin. Nah, dalam rangka merajinkan itulah kami hadir ini mensosialisasikan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS CQ ASN sebagai pengganti dari PP 53 2010. Ya, PP 53 2010. Tetapi PP 53 itu masih kita gunakan dalam pemberian sanksi, terutama untuk sanksi sedang. Sebelum peraturan pemerintah tentang tunjangan kinerja dikeluarkan, maka hukuman sedang itu mengacu kepada peraturan pemerintah 53 2010. Jadi masih ada penundaan kenaikan pangkat, masih ada penurunan pangkatnya, penundaan berkalanya. Masih ada itu. Jadi kalau Bapak Ibu hukuman sedang, maka kita berikan inilah hukumannya. Salah satunya mungkin menikah lagi, nah itu bisa, itu kena hukuman sedang, ditunda, diturunkan pangkatnya 3 tahun. Nah itu artinya dia kena hukuman PP dengan 53 hukuman sedang. Nah, sekarang berapa sih orang yang mau jadi ASN di Lombok Timur? Berapa yang mau? Yang akan siap menggantikan Bapak Ibu yang tidak rajin itu? Ya, siap menggantikan tuh. Berapa banyaknya? Data terakhir di kantor saya kemarin saya bilang di depannya Pak Guru di Sewila itu 667. Sekarang sudah bertambah Pak Guru 59 orang. Nah, berapa jadinya itu? Jadi 67 ditambah 59. Jadi sudah 16.104 ya. 16.104 15 ya, 16. Jadi sekarang tenaga honor kita itu yang dapat SK Bupati di Lombok Timur banyaknya 16.116 orang. Itu yang siap untuk menggantikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nakal-nakal, bagaimana caranya nakal? Nggak usah masuk 10 hari kerja, langsung kita pecat. Itulah aturan PP 94. Sekarang berapa kebutuhan kita ASN di Lombok Timur? Di seluruh OPD kita, seluruh sekolah kita, seluruh puskesmas dan rumah sakit kita, hanya 17.000. 17.000. Tinggal dikurangi sekarang 10.300, 17.000 B 10.700, kita hanya butuh tinggal 6.700 orang saja. Ia akan direbut oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang jumlahnya sekarang mendapatkan SK Bupati itu sebanyak 16.116 orang untuk memperebutkan 6.700 formasi. Itulah berdasarkan ABK, analisis beban kerja, dan ANJAP, analisis jabatan. Lombok Timur ini hanya butuh ASN sebanyak 17.000 saja. Sudah terpenuhi gurunya, terpenuhi kesehatannya, terpenuhi juga OPD-OPD-nya.
Nah sekarang yang 6.700 itulah yang akan diisi dengan P3K itu. Jadi tahun 2023 sesuai dengan edaran Menteri Pan RB itu harus terisi kebutuhan ASN yang tersisa itu dengan P3K, sehingga nanti November 2023 tidak boleh lagi ada honor-honor itu karena seluruhnya sudah terisi dengan P3K, baik di kantor maupun di sekolah. Diapakan yang tersisa? Yang pasti sementara akan dirumahkan, tetapi pemerintah masih memikirkan bagaimana bentuk pekerjaannya nanti yang tidak tercover dalam tes P3K. Nah sekarang ini yang perlu saya tegaskan, P3K untuk guru itu sudah dibuat aturannya oleh Kementerian Pan RB beserta Kemendikbudristek. Jadi yang pertama tahun 2022 ini harus diutamakan yang PG, passing grade. Kalau tidak cukup dengan yang PG sudah kebutuhan kita, maka nanti akan diisi dengan guru yang ikut tes pada tahun 2021. Jadi untuk pengisian formasi guru lewat P3K itu tidak ada lagi tes akademik. Jadi yang sudah tes kemarin itu tidak lulus, dia masuk dalam yang akan ditempatkan dengan 4 persyaratan. Syarat pertama, 1, kualifikasi pendidikannya. Jadi kalau guru SD wajib PGSD. Kalau dia guru program studi maka dia harus di SMP. Yang kedua, kinerjanya. Selama jadi guru, gimana kinerjanya? Bagaimana kerajinannya? Setelah itu profesionalitasnya. Selama jadi guru, bagaimana kemampuan, skillnya, gimana RPP-nya, bagaimana analisis hasil ujiannya, dan seterusnya. Terus yang keempat, relasi sosial dengan teman sejawatnya bersama masyarakatnya. Jadi bagaimana hubungannya dengan teman sejawatnya di sekolah, bagaimana relasinya dengan kepala sekolahnya. Jadi kalau nanti dia itu santu-santu, tidak layak. Nah siapa yang menilai? Maka bapak ibulah yang menilai itu. Bagaimana kerajinannya? Yang tahu kepala sekolahnya. Bagaimana RPP-nya? Yang tahu kepala sekolah dengan pengawasnya. Bagaimana relasi sosialnya? Yang tahu temannya. Bagaimana relasi sosial dengan masyarakatnya? Yang tahu kadusnya. Jadi kalau kami orang NW misalnya orang NWDI ada hiziban, nggak pernah hiziban, nggak benar ini. Kalau yang dia jaya NU udah pernah pergi zikiran, nggak benar ini. Orang merakit dan sebagainya, tidak benar. Ada yang meninggal di kiri kanan rumahnya nggak datang, nggak benar ini. Kenapa begitu? KSN itu begitu nanti salah satunya menjadi contoh di dalam dan di luar dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang harus, dan tidak ada informasi yang benar ya tentang kepegawaian itu kalau tidak keluar dari kantor saya. Ya, semuanya bohong. Kalau tidak keluar dari kantor saya, penuh sekali, iya. Sekalipun sudah ada tanda tangan presiden, Pan RB, tapi belum keluar dari kantor saya, maka itu tidak benar. Ya, sekarang banyak ini yang datang, WA saya adalah capek saya ini buat jawab ini. Bagaimana Pak Kaban? Dari mana itu? Dari pacarnya katanya. Soal yang berkembang di media sosial itu jangan percaya itu. Sekalipun itu benar, tapi kalau belum keluar dari kantor saya, jangan percaya. Itu artinya sebuah urusan kepegawaian itu nanti akan ada pengantar dari bupati, tapi seluruh surat tentang kepegawaian maka yang mengonsep adalah BKPSDM. Ya, itu artinya saya harus tahu, saya harus parap dia, baru boleh keluar, baru boleh kedatangan oleh bupatikah, wakil bupatikah, sekdakah. Maka seluruhnya itu akan diproses lewat kantor BKPSDM. Ini yang perlu dipahami itu. Jangan lagi percaya. Sekarang mungkin orang lagi masang kodong nih. Ya, banyak orang masang kodong. Itu kalau Aimal itu Pak Kepala SD SMP 2 Aimal. Bagaimana masang kodong? Masa kali jaga itu dia taruh aja itu di erat itu. Kodong itu kan
Tidak ada ikhtiar sama sekali, tidak ada upayanya gerong-gerong, nggak ada itu. Hanya naruh doang, jadi masuk dia dapat itu ikannya. Seperti itu. Orang masang godong, saya bantu sida, saya begini, hanya ngomong doang itu. Tapi kalau terlanjur itu ngomong, jadinya ketipulah kita. Jadi jangan itu percaya itu. Ya, jadi itu P3K akan diproses itu. Sekarang ini yang kita sedang perjuangkan, mana tahu di Lombok Timur bisa diterapkan seluruh yang passing grade untuk guru. Passing grade ini itu 2.198 guru kita yang ikut tes tahun 2021 itu yang passing grade itu sebanyak 2.198. Tetapi yang sebanyak itu yang ada rumah di Lombok Timur, yang ada rumahnya di Lombok Timur hanya 2.057 orang. Jadi 2.057. Yang 141 tidak punya rumah di Lombok Timur. Mana rumah? Ya, mungkin di Lombok Barat, atau mungkin di Bima, mungkin di Sumatera. Gimana maksudnya ada rumahnya? Tidak ada sekolah yang menerimanya karena sudah terpenuhi semua. Tapi semuanya yang 141 itu guru program studi, guru mata pelajaran, bukan guru SD. Bagaimana solusinya yang ini? Mereka ini kita tawarkan kepada kabupaten lain. Sampai kita tawarkan ke Gianyar di Bali. Tapi seluruh yang kita tawarkan itu mereka tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena mereka juga sama dengan kita. Banyak rakyatnya yang passing grade, yang standby. Oleh karena itu mereka ini harus standby dia, menunggu kapan ada yang kosong di daerah kita, baru di dalam jangka waktu 5 tahun. Karena P3K itu umurnya hanya 5 tahun. Kalau 5 tahun masih dibutuhkan, diperpanjang, dan setiap tahun bisa dievaluasi. Nah, jadi sekarang tugas kita berdoa. Semua kita rakyat Lombok Timur, mudahan yang kamu usulkan itu di anggaran, maka kita akan bisa menempatkan 2.057 orang P3K guru di Lombok Timur. Nah, tetapi yang 141 juga berdoa sendiri, dia mendoakan kita, mudah-mudahan segera banyak. Iya sih, karena hanya itu nanti, karena pada tahun 2024 ada lagi pengangkatan itu zero growth. Di berapa pensiun segitu yang diangkat, ditambah 10%. Nah, dalam aturan kepegawaian itu ada 3 cara pensiun. Satu, sudah BUP, batas usia pensiun. Guru 60, kami yang pegawai biasa 58. Tapi kalau yang eselon 2 boleh sampai 60. Itu normal. Yang kedua, bisa dipensiunkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi dipensiun oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini saya tanda tangan 2 tadi, pensiun janda karena meninggal, kepala sekolah kita dia meninggal, jadi supaya jandanya dapat hak-haknya. Terus yang ketiga ini yang diharapkan oleh teman-teman kita itu yang 141, pensiun sendiri. Bagaimana pensiun sendiri? Mengundurkan diri dan kami pensiunkan. Nah, jadi kami dipensiunkan. Kemarin 2 hari yang lalu saya tanda tangan, ada guru yang pensiun minta 64, tapi minta pensiun sekarang. Masih ada jatahnya 2 tahun, tapi dia pensiun. Nah, seperti ini. Jadi mengundurkan diri, minta pensiun.